Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang rute dan URL yang ada pada aplikasi berbasis web. Jadi pada aplikasi berbasis web, seorang programmer itu harus bisa mendefinisikan URL yang mana nanti URL ini akan berisi informasi, ya. URL ini adalah gabungan dari domain dan page, ya. Kalau kita lihat di website di internet, kita bisa baca ada elemen dari URL antara lain pertama ada protokol, ya, kemudian ada domain name, kemudian ada page, ya, itu disebut dengan istilah URL. Oke. Kalau misalnya saya contohkan, saya buka situs e-learning kita. Oke, berarti domainnya adalah elearning.unama.ac.id. Kemudian ada page di sini my, ini berarti adalah page-nya. Kemudian kalau saya klik salah satu menu, maka di sini muncul course, page-nya berubah menjadi course, kemudian view, kemudian ada nilai ID-nya. Ya. Jadi URL itu adalah gabungan dari domain plus page, ya. Nah, kalau Laravel kita kan kalau misalnya kita baru menjalankan Laravel, kita memiliki domain. Nama domain kita adalah localhost 8000, ya. Oke, kita akses dia menggunakan protokol HTTP seperti ini. Page-nya dia menggunakan default page, ya. Default page itu page awal, ya, slash biasanya seperti ini. Tidak dituliskan pun maka dia sudah dianggap sebagai slash. Nah, pada aplikasi, ya, ketika kita membuat aplikasi, aplikasi itu merupakan kumpulan dari modul-modul, ya, modul-modul yang saling terhubung. Misalnya pada aplikasi penjualan, itu nanti ada data pelanggan. Ya, ada data produk, ya, pelanggan membeli produk, ya, kemudian ada data pembelian, ada data penjualan. Nah, toko melakukan pembelian ke supplier dan lain-lain, di mana setiap modul-modul ini nanti akan memiliki URL tersendiri. Misalnya ada URL slash pelanggan slash tampil, ini digunakan untuk menampilkan semua data pelanggan. Kemudian ada lagi URL slash pelanggan slash form tambah. Ini digunakan untuk misalnya menampilkan form tambah pelanggan, seperti itu. Nah, kemudian biasanya satu modul itu setidaknya ada 7 URL yang akan kita gunakan. Pertama untuk menampilkan semua data, menampilkan form tambah, menyimpan datanya, menampilkan form edit, mengubah datanya, menampilkan data secara detail, dan menghapus datanya, seperti itu. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ada baru 6 modul saja, maka 6 kali 7 itulah total URL yang ada nanti di Laravel kita. Akan banyak sekali URL-nya. Nah, URL itu ada di folder routes, nama filenya adalah web.php. Oke, ini project Laravel saya, silakan dijalankan project kalian masing-masing. Nah, saya coba jalankan. Oh, sebentar. Saya akan jalankan project Laravel saya menggunakan terminal. Kemudian di sini saya ketikkan saja perintah php artisan server. Oke, ini sudah dikasih tahu bahwa Laravel itu berjalan di HTTP, domainnya 127.0.0.1.28000. Ini sebenarnya sama saja dengan localhost 8000. Nah, sekarang kalau saya jalankan localhost 8000, maka muncullah project Laravel kita atau aplikasi Laravel kita. Oke, kemudian tadi ya, untuk mengatur URL, kita bisa membuka file yang ada di folder routes. Ya, bentar, ini routes, kemudian filenya adalah web.php. Nih, sekarang sudah ada 3 rute, ya, ada 3 rute. Ini kita abaikan saja. Jadi ada 2 rute, ada rute slash dan ada rute slash home. Nah, sekarang saya coba akses nih. Saya coba akses rute slash home. Maka saya diarahkan ke halaman login. Berarti rute slash home ini diproteksi oleh coding kita. Jadi untuk mengakses rute ini harus login terlebih dahulu. Ya, itu nanti kita bahas.
Nah, kemudian saya bisa membuat URL sendiri, misalnya seperti ini. Saya copy nih, kemudian saya pastekan di bawahnya. Saya buat di sini misalnya namanya Abdul Rahim, ya, tanpa spasi ya, tanpa spasi. Maka untuk returnnya di sini saya buat nih, ini halaman Abdul Rahim misalnya. Jangan lupa titik koma, simpan. Kemudian berarti sekarang page-nya kita ganti jadi Abdul Rahim ya, atau nama kalian sendiri. Maka akan muncul halaman ini, halaman Abdul Rahim. Oke, jadi semudah ini membuat rute. Membuat rute, ini rutenya, ini responnya. Oke. Nah, kemudian respon itu tidak mungkin ditulis di sini semua ya, karena akan memenuhi file ini. Filenya akan banyak sekali nih isinya. Kalau saya mau bold, berarti nanti ini harus saya tambahkan B. Belum lagi harus saya tambahkan tabel dan sebagainya, berarti nanti filenya terlalu banyak. Ya. Nah, makanya nanti ada konsep namanya MVC, ya, dimana kode kita nanti akan dibagi-bagi sehingga kode kita, bentar ya, ini, ya, jadi nanti kode kita akan jauh lebih rapi. Jadi semua kode yang berhubungan dengan rute nanti adanya di web.php. Nanti kita punya controller untuk mengatur respon dari yang diminta oleh URL. Ya, nanti ada model untuk koneksi dari database. Kemudian ada view apabila kita ingin menampilkan halaman HTML. Gitu. Oke, saya langsung saja. Berarti kalau kita lihat tadi berdasarkan rute yang kita pelajari tadi, kita harus buat 7 rute ini untuk satu modul, ya, untuk satu modul. Nah, Laravel menyediakan yang namanya rute resource, ya. Dimana dengan menggunakan rute resource, kita cukup definisikan satu baris saja, nanti otomatis kita akan memiliki 7 rute yang dibuatkan otomatis oleh Laravel. Ya, nanti misalnya contohnya seperti ini ya. Oke, saya tambahkan di sini. Saya buat rute baru, rute res. Ya, kemudian saya enter saja, muncul nih. Nah, usernya saya ganti jadi pelanggan. Kemudian ini saya ganti jadi pelanggan controller. Seperti ini ya. Diketik aja nih, diketik ya. Diketik saja manual. Nah, dengan menambahkan ini, maka kita sudah memiliki 7 URL. Ya, kita sudah memiliki 7 URL. Nggak perlu kita buat satu-satu. Nah, hanya saja nama URL-nya harus mengikuti standar penamaan dari Laravel. Itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita harus membuat controller untuk mengatur respon dari URL-nya. Ya, kalau sekarang saya akses, saya tambahkan /pelanggan, oke, maka muncul error. Ya, errornya adalah pelanggan controller tidak ada. Oke, kita buat dulu nih. Kita buat dulu, silakan buka terminal. Oke, di terminal ini diketik php artisan make controller, nama controllernya pelanggan controller. Tambahkan min r atau min resource ya. Seperti ini, atau min r juga boleh. Jadi ada dua cara, min r. Nah, ini akan membuatkan controller ya. Laravel akan membuatkan kita controller created successful. Sekarang kita buka controller yang barusan dibuat ya. Cara buka file cepat itu gunakan Ctrl P, ketik nama file yang mau kita buka, pelanggan controller ini ya. Oke. Nah, di sini Laravel membuatkan kita fungsi index, fungsi create, store, show, ya, edit, update, dan destroy. Jadi otomatis ya dibuat Laravel otomatis ya, karena kita menggunakan opsi min r. Kalau kita tidak menggunakan opsi min r, maka tidak ada fungsi-fungsi ini. Oke. Berikutnya, sekarang kalau kita akses URL kita tampil blank. Ya, kenapa dia tampil blank? Kalau kita lihat dokumentasinya, pelanggan itu functionnya adalah index. Berarti kita cari function index ini di pelanggan controller. Oke, kita tulis di sini return
ini pelanggan indeks. Oke, simpan, jangan lupa disimpan. Kemudian kita coba akses lagi. Sekarang harusnya muncul tulisan ini pelanggan indeks. Ya, kenapa? Karena kita sudah menuliskan responnya atau returnnya. Ya, jadi ini rutenya, ini functionnya. Berikutnya kita juga punya URL di sini, kita lihat create ya, pelanggan/create. Oke, saya coba akses URL-nya, create, maka muncul blank ya, karena memang belum kita tulis kodenya. Kita cari fungsi create, kita buat di sini, return ini pelanggan create ya. Nah, pelanggan create ini biasanya digunakan untuk menampilkan form tambah ya, form tambah. Oke, kita refresh, muncul pelanggan create. Kemudian rutenya ada slash pelanggan. Nah, ini sama nih. Ya, ini sama. Padahal rute itu tidak boleh sama, ya. Nah, kenapa dia bisa sama? Dia nanti memiliki perbedaan di cara mengaksesnya. Yang pertama menggunakan get, yang kedua menggunakan post. Kalau get, simpelnya adalah dia bisa diakses langsung di URL, ya. Dia bisa diakses langsung di URL. Kalau post, dia tidak bisa diakses langsung dari URL kita. Dari URL itu maksudnya dari sini ya. Dari sini tidak bisa diakses langsung. Dia nanti harus melalui form ya, harus melalui form atau aplikasi-aplikasi lain. Sekarang kita coba pelanggan show. Oke. Pelanggan show ini ada parameter nih, ada nilai ID. Ya, nilai ini bisa dinamis ya, bisa kita isi 1, 2 dan seterusnya. Sekarang saya coba akses URL-nya. Create-nya saya ganti jadi 14 misalnya. Ini muncul blank nih. Oke, saya cari fungsi namanya show. Saya cari fungsi namanya show. Ini ya. Return ini pelanggan show ID $ID. Oke. Nah, di sini kita menggunakan parameter $ID. Jadi untuk membuat variabel itu menggunakan tanda dolar. Kalau diakses di URL seperti ini, maka muncul nih nilai 14-nya. Kalau saya ganti ini jadi 100, maka muncul nilai 100-nya. Jadi nilai 100 ini akan disimpan di variabel ID ini. Nanti kita olah, yang kita olah, misalnya kita mau ngambil data berdasarkan ID ini ya, dan seterusnya. Kemudian ada edit. Edit nih URL-nya gimana sih? Nah, kita lihat nih dokumentasinya. Kalau edit, ada ID slash tambah kalimat edit atau kata edit. Berarti saya tambahkan slash edit. Seperti ini. Blank. Kita cari fungsi edit ini, kita tambahkan return. Ini pelanggan edit ID yang ke $ID. Seperti ini. Oke, simpan. Coba lagi akses. Oke, muncul nih. Ini pelanggan edit ID yang 100. Ya, sesuai dengan di URL-nya. Ya, jadi kita mau ngedit data yang mana sih? Nah, nanti berdasarkan nilainya. Ya, berdasarkan nilai di URL ini. Kemudian ada update. Update tidak bisa kita akses karena dia harus menggunakan metode put atau patch. Kemudian destroy, metodenya delete. Ya, jadi tidak bisa diakses. Jadi yang bisa diakses di browser itu adalah yang metodenya get, ya, yang bisa diakses langsung ya. Oke. Berikutnya nanti kalian bisa latihan. Misalnya latihannya kalian buat rute ya untuk keempat modul ini. Nanti buat rute produk nih saya contohin ya. Nanti silakan pembelian, penjualan dan supplier silakan kalian lakukan sendiri. Saya contohkan misalnya. Oke, saya tutup dulu. Kita buat satu lagi ya. Kita buat satu lagi. Ctrl Shift D ya kalau mau duplikat daripada copy paste, mending Ctrl Shift D. Oke. Copy paste boleh juga. Saya buat di sini produk, kemudian di sini namanya produk controller. Oke. Kemudian saya ketik perintah ini di terminalnya. Saya gunakan perintah sebelumnya panah atas ya, panah atas. Tinggal saya ganti pelanggannya jadi
produk controller. Jangan lupa min R ya. Enter. Oke, udah selesai. Maka kita Ctrl P, tik nih produk, muncul produk controller. Ini sudah ada. Nah, tinggal kita tampilin responnya. Return ini produk index. Oke, berarti sekarang kita punya URL slash produk. Oke, kita juga punya URL slash produk slash create. Tapi masih blank ya, belum kita isi apa-apa. Nanti silakan diisi, dilatih ya, dilatih menggunakan rute resource ya. Jadi nanti kita punya rute 16 ya, sorry 55. Nanti kita punya 5 rute resource. Kita punya 5 rute resource dan punya 5 controller untuk menghandle rute resource tersebut. Oke, nanti silahkan dibuat latihannya supaya nanti kalian lebih terbiasa menggunakan rute resource di Laravel. Oke, untuk materi ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.